Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1061 Pedang Awal. Tanah pertempuran para dewa. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum, Wei Wei, kamu sudah bangun. Huff, akhirnya kamu memanggilku Wei Wei sekarang. Wajah Yue Wei Wei menjadi kemerahan sekali lagi saat matanya bersinar terang. Matanya sangat spiritual dan menawan, seperti sebelumnya. Selain itu, temperamennya yang menawan dan mempesona telah kembali. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia pulih dari kecantikan Yue Wei Wei. Dia tahu perbedaan antara Yue Wei Wei dan Wei Wei, jadi dia memaksakan senyuman. Mungkin karena itu terdengar lebih pantas saat itu. Huff, kamu tidak boleh memanggilku seperti itu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memanggilmu Kakak Yun lagi. Yue Wei Wei tersenyum dan melompat dari Lil Red. Kemudian, dia melihat ke arah mayat itu dan berkata, mayat siapa ini? Yu Hao Tian, kata Lin Yun dengan tenang. Bagus. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi musuh yang tangguh di masa depan. Dia seharusnya mati di alam Suan Huang. Dia beruntung bisa sampai sejauh ini di jalan surgawi. Yue Wei Wei tidak memiliki pendapat yang baik tentang Yu Hao Tian. Mereka memiliki dendam saat perjamuan, belum lagi dia juga musuh Lin Yun. Setelah jeda singkat, Yue Wei Wei melihat ke depan dan melanjutkan, Kakak Yun, tahukah Anda apa itu tanah pertempuran para dewa? Apakah itu tempat pertempuran antara para dewa terjadi? Kudengar tempat seperti ini bisa melahirkan buah darah dewa, kata Lin Yun. Dia tidak tahu banyak tentang negeri pertempuran para dewa, tapi dia berhasil mendapatkan beberapa informasi dari Pei Sui. Yue Wei Wei memandang Lin Yun dan tersenyum, sepertinya Kakak Yun memiliki sedikit pengetahuan tentang negeri pertempuran para dewa. Tapi tidak semua tanah pertempuran dewa bisa melahirkan buah darah dewa. Wilayah itu membutuhkan darah dari para dewa dan juga membutuhkan keberuntungan. Pertempuran antara para dewa sangat rumit. Pertama, sangat jarang ada dewa yang berdarah. Kedua, lebih jarang ada dewa yang jatuh. Sepertinya ada banyak dewa yang terluka parah di tanah pertempuran para dewa, itulah sebabnya kehendak dalam darah ilahi mereka masih belum hilang, jelas Yue Wei Wei. Kehendak dewa tidak harus menghilang. Sebenarnya seberapa kuat mereka? Lin Yun terkejut. Aku tidak yakin, kata Yue Wei Wei dengan ekspresi serius. Setelah zaman keemasan, dewa terakhir jatuh. Tidak ada kelahiran dewa baru sejak saat itu. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat para dewa, tapi kami memiliki beberapa informasi dari catatan kuno. Saat dia berbicara, gelang perak di pergelangan tangannya mulai bersinar. Ketika Lin Yun melihatnya, dia bisa melihat rune suci yang terukir di gelang itu. Yue Wei Wei mulai menuangkan energi asalnya ke dalam gelang, yang menyebabkan fluktuasi spasial yang membuat cermin muncul di tangan Yue Wei Wei. Dia mengenakan gelang interspasial, yang lebih unggul dari kantong interspasial. Lagi pula, ia memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar. Selain itu, ada susunan miniatur di antara rune suci yang membutuhkan energi asal untuk diaktifkan. Namun, karena meridiannya telah disegel sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan gelang itu. Meskipun tidak bisa menggunakan gelang itu, tidak ada yang bisa melepaskannya. Jika tidak, mereka harus berurusan dengan susunan pada gelang tersebut. Lin Yun penasaran dengan gelang itu, tapi dia bahkan lebih penasaran dengan cermin yang dipegang Yue Wei Wei. Ini adalah cermin pembalik waktu. Itu bisa mengembalikan waktu. Jika ada dewa yang kuat bertarung di sini, akan ada jejak bahkan jika 100.000 tahun telah berlalu. Saya bisa menggunakan cermin ini untuk menemukan buah darah dewa, kata Yue Wei Wei. Buah darah ilahi. Mata Lin Yun berkilat saat mendengar itu. Kita tidak akan bisa melihat apapun di sini, tapi wilayah terlarang ini jelas merupakan tanah pertempuran dewa. Ada kemungkinan besar buah darah dewa ada di sekitar sini, kata Yue Wei Wei. Kemudian, dia dengan lembut melambaikan cermin di tangannya dan melepaskan berkas cahaya ke wilayah terlarang. Detik berikutnya, langit dan bumi mulai berubah saat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman wilayah terlarang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan saat pertempuran antara para dewa menjadi kabur dan terdistorsi. Satu hal yang segera disadari oleh Lin Yun adalah bahwa jalan surgawi kuno tidak seperti jalan surgawi sekarang. Itu sangat besar dan tak terbayangkan. Tiba-tiba, Lin Yun melihat kilatan cahaya di depannya.
Ketika sinar pedang itu melintas, rasanya seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dalam sekejap mata. Kemudian, Lin Yun melihat sesosok tubuh yang sedang bertarung dengan seorang dewa. Dewa itu mengeluarkan teriakan kesakitan dan terlempar terbang sementara darahnya menguap. Kekuatan yang sangat besar membentuk lubang hitam yang menakutkan saat 9 tetesan darah yang menyilaukan jatuh ke tanah. Di sana, Lin Yun sepenuhnya terpesona oleh kedalaman pedang itu, jadi suara Yue Weiwei mengejutkannya terbangun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, pemandangan di langit sudah menghilang. Tanpa ragu-ragu, Yue Weiwei menunggangi Lil Red menuju lokasi di mana tetesan darah jatuh. Lin Yun mengikuti dari belakang dan setelah 1 jam, mereka berhenti di sebuah tebing. Tebing itu sangat gelap karena jurang di bawahnya tampak seperti akan menelan jiwa mereka. Seharusnya ada di suatu tempat di sini. Ada 9 tetesan darah ilahi. Yue Weiwei melihat ke jurang dan mengeluarkan cermin pembalik waktu sebelum menyinarinya di bawah tebing. Ketika cermin pembalik waktu menghadap ke suatu arah dan menyerangkan sinar keluar, sebuah buah emas muncul di pandangan Yue Weiwei dan Lin Yun. Buah emas itu memiliki 7 daun dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Hanya dengan sekali pandang, Lin Yun merasakan keinginan untuk memakan buah itu. Godaannya sangat besar, tapi Lin Yun berhasil menahan diri dengan niat pedangnya. Hentikan. Ketika dia melihat Yue Weiwei berjalan menuju tebing, wajahnya berubah. Dia dengan cepat menariknya ke belakang, yang memaksanya jatuh di atasnya. Menundukkan kepalanya, Lin Yun menatap Yue Weiwei dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yue Weiwei terkejut terbangun saat rasa takut melintas di pupil matanya. Itu sebenarnya memiliki 7 daun dewa. Sungguh tidak bisa dipercaya. 3 buah darah ilahi lainnya tidak memiliki 1 daun pun. Daun dan buahnya tidak bisa dimurnikan, tetapi ada embun di daunnya. Jika hanya embun, Kakak Yun, kamu bisa mencobanya. Yue Weiwei hanya berpikir untuk membantu Lin Yun, bukan dirinya sendiri. Jadi ketika dia melihat Lin Yun untuk menyemangati dia terkejut. Kepanikan memenuhi wajahnya saat dia melihat darah menetes dari mata Lin Yun. Dengan serbet, dia menyeka darah dari wajah Lin Yun dan berkata, Kakak Yun, mengapa matamu berdarah? Setelah mendengar kata-kata Yue Weiwei, Lin Yun menyadari bahwa ada rasa sakit yang menyengat di matanya. Dia dengan cepat menutup matanya dan membukanya lagi, tapi darah masih mengalir dari matanya. Lin Yun mengerutkan alisnya saat dia menyentuh darah di wajahnya. Dia tidak tahu kapan dia mengalami luka ini. Ini aneh. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan besar dia akan menjadi buta. Tiba-tiba, Yue Weiwei memikirkan sesuatu dan bertanya dengan gugup, Kakak Yun, apakah kamu melihat sesuatu dalam pertarungan antara para dewa? Awalnya buram, tapi aku berhasil melihat segumpal sinar pedang, kata Lin Yun. Mungkinkah sinar pedang itu penyebabnya? Wajah Yue Weiwei berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, ini buruk. Kamu tidak melihat sinar pedang itu? Tanya Lin Yun. Tidak, jawab Yue Weiwei. Semuanya mulai masuk akal. Masalahnya adalah karena sinar pedang. Mungkin karena niat pedang langitnya, dia melihat sinar pedang. Kemudian lagi, beruntung dia hanya melihat segumpal sinar pedang. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Untungnya, gumpalan itu saja sudah cukup untuk mengisi Lin Yun dengan kedalaman sajak dao. Ini berarti ada segumpal sinar pedang yang tertinggal di pupil matanya yang akan membutakan dia jika dia tidak bisa memurnikannya. Tapi memurnikannya sama saja dengan melawan dewa yang dia saksikan. Itu adalah tindakan yang mustahil bagi Lin Yun saat ini. Saat dia merenung, Yue Weiwei mengeluarkan selembar kain putih dan mengoleskan obat di atasnya. Kemudian, dia mengikatnya di sekitar mata Lin Yun. Pedang awal, gumam Lin Yun. Apa? Yue Weiwei bertanya dengan gugup. Itu adalah nama sinar pedang. Aku baru saja menyadarinya. Mungkin aku punya kesempatan untuk menyempurnakan gumpalan sinar pedang ini, kata Lin Yun. Mungkin aku juga bisa mencoba buah darah ilahi. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun saat ini, dia bisa merasakan segalanya dengan energi asal dan niat pedangnya. Jika dia tidak bisa melihat buah darah ilahi dengan jelas, mungkin dia bisa menahan godaan. Bagaimanapun juga, mereka yang melihat buah darah ilahi tidak mampu menahan godaannya. Ditambah lagi, mereka tidak akan bisa menutup mata saat menghadapinya. Tapi sekarang, Lin Yun bahkan tidak bisa membuka matanya tidak peduli seberapa besar godaannya. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Yue Weiwei bertanya dengan cemas. Lin Yun tidak sepenuhnya percaya diri karena mungkin ada bahaya di dalam jurang, tapi dia masih ingin mencobanya.
Bab 1062 Dua burung dengan satu batu. Dengan sehelai kain putih menutupi matanya, Lin Yun berjalan ke tepi jurang. Di bawah cahaya dari cermin pembalik waktu, buah darah dewa berkilauan dengan embun. Lin Yun tidak bisa melihatnya sekarang, tapi dia bisa merasakan keberadaan buah darah ilahi. Itu adalah buah darah ilahi yang sangat langka yang jauh melebihi nilai dari 3 buah lainnya. Masuk akal bahwa godaan untuk buah darah ilahi ini jauh lebih kuat dari biasanya. Bagaimanapun, Lin Yun tergoda untuk memakannya. Bahkan Yue Wei, yang memiliki buah darah ilahi, hampir jatuh karena godaannya. Kakak Yun, kenapa kita tidak menunggu? Matamu masih berdarah. Yue Wei tidak berani melihat ke jurang karena ketakutannya pada buah darah ilahi. Tidak perlu. Jika aku memurnikan sinar pedang sekarang, aku tidak akan bisa mengambil buah darah ilahi setelah mataku pulih, analisa Lin Yun dengan tenang. Lin Yun mungkin tidak bisa memurnikan daun dan buahnya sekarang, tapi dia mungkin bisa memurnikan embun pada daunnya. Jika dia bisa melakukannya, maka itu akan menjadi aset yang sangat besar baginya. Sedangkan untuk buah yang sebenarnya, dia harus menunggu. Buah darah ilahi adalah kekayaan bagi para kultivator, jadi tidak mungkin seseorang di alam jiwa surgawi bisa memurnikannya. Bahkan Lin Yun tidak bisa memastikan bahwa dia bisa mempertahankan kejernihannya jika terlalu dekat dengannya. Tapi sekarang setelah dia kehilangan penglihatannya untuk sementara, dia memiliki kesempatan bagus di hadapannya. Kakak Yun, kamu harus berhati-hati. Kamu harus memasukkannya ke dalam botol ini segera setelah mengambilnya. Tidak ada benda biasa yang bisa mengandung buah darah ilahi kecuali botol ini. Ada air murni di dalamnya yang bisa mengandung buah darah ilahi. Yue Wei jelas memiliki persiapan karena dia memiliki wadah untuk buah itu. Setelah memahami cara menggunakan botol itu, Lin Yun menyimpannya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melompat dari tebing. Dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia bisa merasakan buah darah ilahi dengan jelas dengan energi asalnya. Ketika Lin Yun berada 1000 meter dari buah darah ilahi, berbagai fenomena mulai muncul. Lingkaran cahaya yang penuh dengan kekuatan yang sangat besar terbentuk di sekitar buah darah dewa. Dalam sekejap mata, cahaya-cahaya itu membentuk sebuah sosok. Buah darah ilahi telah merasakan bahaya dan mempertahankan dirinya sendiri. Jelas, buah itu memiliki semacam kecerdasan. Lagi pula, bahkan tumbuhan biasa pun memiliki kecerdasan seorang anak kecil setelah 10.000 tahun. Namun, kecerdasan buah darah ilahi tidak bisa dibandingkan dengan seorang anak kecil karena memiliki kecerdasan yang cukup berkembang. Sosok itu melemparkan pukulan ke arah pedang Lin Yun yang penuh. Menghadapi ini, cahaya terpancar dari permukaan tubuh Lin Yun saat dia menghadapi serangan itu dengan niat pedangnya sendiri. Komet bulan. Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melemparkan serangan ke arah sosok itu. Sosok itu terlempar jauh, memungkinkan Lin Yun untuk mendekat 200 meter lebih dekat ke buah darah ilahi. Saat fenomenanya dihancurkan, buah darah ilahi memancarkan cahaya darah gelap. Kemudian, ketujuh kelopaknya bergerak, melepaskan niat bela diri elemen seperti angin, api, petir, dan es. Setiap niat bela diri elemen membentuk serangan fatal yang mengejutkan Lin Yun. Setiap serangan itu adalah teknik bela diri roh suci. Wajar jika Lin Yun terkejut. Sepertinya setiap daun mengandung niat bela diri dan sajak dao dewa. Lin Yun mulai berteori bahwa serangan itu akan melampaui teknik bela diri roh suci setelah buah darah ilahi tumbuh sampai batas tertentu. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih lanjut, 7 teknik bela diri roh suci yang berbeda terbang ke arahnya. Lin Yun tidak berani menghadapi serangan-serangan itu secara langsung, jadi dia memadatkan sepasang sayap gagak emas di belakangnya. Pedang pemakaman bunga. Lin Yun melambaikan tangannya dan memanggil pedang pemakaman bunga bersama dengan 2 roh suci dari dalam tubuhnya. Dengan gagak emas di sebelah kirinya dan Phoenix perak di sebelah kanannya, semua kegelapan di jurang itu pun sirna. Solaris lunar. Lin Yun meraung saat roh-roh itu memanifestasikan matahari dan bulan. Kemudian, dia mengeksekusi bentuk ketiga dari 3 pembagian surgawi. Ketika sinar pedang tak terbatas melesat, itu merobek sebuah lubang melalui serangan yang masuk. Namun, serangan-serangan itu terus berdatangan. Detik berikutnya, bayangan naga di sekeliling Lin Yun hancur saat dia terbang di angkasa. Kombinasi dari 7 teknik bela diri roh suci terlalu kuat. Bagaimanapun juga, armor suci naga biru mampu menahan serangan terkuat dari 2 putra alam. Karena armornya hancur, dia memutuskan untuk terbang kembali ke tebing. Pada saat ini, cahaya menyinari permukaan tubuh Yue Wei. Dia sepertinya mengedarkan teknik kultivasinya saat rambutnya berkibar dengan liar dan memperlihatkan tanda merah di dahinya.
Wajahnya juga pucat karena dia masih memulihkan kekuatannya. Teknik kultivasi macam apa itu? Lin Yun tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan aura iblis yang datang dari Yue Weiwei. Namun, aura iblis itu sangat murni dan tidak kejam seperti yang dia rasakan di masa lalu. Meskipun dia merasa bahwa Yue Weiwei berasal dari klan iblis, asal-usulnya tampaknya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Kakak Lin, kamu sudah bangun. Yue Weiwei membuka matanya dan tanda merah di dahinya menghilang. Tatapannya jauh lebih lembut sekarang karena dia tidak repot-repot menyembunyikan ekspresinya. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan menjelaskan apa yang dia alami. Ketika Yue Weiwei mendengar kata-katanya, dia mengunci alisnya dan menggigit bibirnya, 7 niat bela diri dan 7 teknik bela diri roh suci yang saling tumpang tindih. Bahkan seorang Empirean biasa mungkin tidak bisa menghadapinya secara langsung. Sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan buah darah ilahi. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa karena dia menghindari sebagian besar serangan itu. Sejak armor suci naga biru hancur, dia tahu bahwa dia bisa dengan mudah mati jika dia tidak berhati-hati. Tanpa mencapai alam Empirean, Lin Yun tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan buah darah ilahi. Mungkin aku bisa melakukan ini. Lin Yun berkata setelah beberapa saat ragu-ragu. Jika dia benar-benar menyempurnakan sinar pedang di matanya, dia bisa menghadapi 7 teknik bela diri roh suci. Dia tidak perlu menghancurkannya, tapi dia hanya butuh sedikit bantuan untuk memasukkan buah itu ke dalam botol. Dengan kekuatan sinar pedang itu mungkin saja terjadi. Kemudian lagi, itu juga merupakan metode yang berbahaya. Haha, Kakak Yun, metode itu mungkin benar-benar berhasil. Yue Weiwei melihat sekeliling sebelum dia memegang dagunya, biasanya, sulit untuk menyempurnakan gumpalan sinar pedang itu, tapi kau mungkin memiliki kesempatan besar jika kau menggunakan buah darah ilahi itu. Yue Weiwei cerdas, jadi dia memikirkan banyak hal yang diabaikan Lin Yun. Kupikir kau akan menghentikanku, senyum Lin Yun. Aku tidak akan menghentikanmu melakukan apa yang ingin kau lakukan. Tapi jika kau akhirnya mati di sana, aku akan mati bersamamu karena kau adalah Kakak Yun. Yue Weiwei tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Yun tidak bisa melihatnya sekarang, jadi dia tidak merasa malu saat menatapnya. Tetapi meskipun Lin Yun tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih bisa merasakan betapa menyihirnya Yue Weiwei. Untungnya baginya, dia tidak bisa melihat senyumnya. Angin sepoi-sepoi yang harum berhembus melewati Lin Yun saat Yue Weiwei memasukkan pil ke dalam mulut Lin Yun. Ketika dia melihat Lin Yun terkejut, dia tersenyum, Kakak Yun, pegang saja pil suci itu di mulutmu untuk mengisi kembali vitalitasmu. Lin Yun tahu bahwa pil suci ini sangat berharga, jadi dia hanya mengangguk dan melompat dari tebing. Dia ingin memurnikan sinar pedang di jurang untuk mengambil buah darah ilahi. Kecepatan turunnya Lin Yun melambat ketika dia mengingat gumpalan sinar pedang di matanya. Cahaya bersinar melalui kain yang menutupi matanya, yang berarti lukanya semakin parah, sungguh merepotkan. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika dia tidak bisa memurnikan sinar pedang dalam waktu singkat yang dia miliki, dia mungkin akan kehilangan penglihatannya selamanya. Dia bahkan mungkin akan terkubur di dalam jurang. Namun, Lin Yun tidak berniat untuk mengaku kalah. Ditambah lagi, dia tidak ingin Yue Weiwei mati di sini bersamanya. Jadi bagaimana jika itu adalah dewa? Selama Lin Yun memiliki pedangnya, dia bisa menghadapi apapun yang menghalanginya. Detik berikutnya, dia menghunus pedang pemakaman bunga dan menyerang ke arah buah darah dewa. Bab 1063 Keagungan yang berbeda untuk setiap orang. Sekali lagi, Lin Yun berbenturan dengan buah darah dewa. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini lebih berbahaya. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa pergi lagi karena dia harus memahami pedang awal. Bahkan jika dia tidak berakhir mati, dia akan kehilangan penglihatannya. Kehilangan penglihatan bukanlah sesuatu yang bisa diterima Lin Yun. Bagi seorang kultivator alam jiwa surgawi, mata tidak hanya dibutuhkan untuk membedakan benda-benda, tapi juga untuk memeriksa sajak dao. Mata mengandung bagian dari roh seseorang, yang akan menjadi kehilangan besar bagi Lin Yun. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu saat Lin Yun mencoba memahami kedalaman pedang awal. Dia mampu memahami sebagian besar sinar pedang, tapi dia masih belum bisa memahami esensinya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya untuk menguji pemahamannya, dia akan menerangi jurang dengan sinar pedangnya. Dia telah mencapai titik di mana cahaya itu tampak bertahan selama-lamanya, yang berarti bahwa dia telah mencapai cahaya awal. Dengan pencapaian saya saat ini dalam pedang, aneh bahwa saya masih tidak bisa memahami esensi.
Lin Yun merasa cemas. Dia tahu bahwa dewa tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi dia benar-benar ingin melihat dewa itu lagi untuk melihat pedangnya. Lin Yun adalah orang yang sombong, jadi dia senang karena pencapaiannya dalam pedang terkenal di seluruh jalan surgawi. Jadi dia menjadi frustrasi dengan kemundurannya. Jika dia tidak berhasil, dia akan kehilangan nyawanya karena buah darah dewa. Tepat pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di benak Lin Yun, para dewa telah menyaksikan kemegahan yang tak terhitung jumlahnya, seperti terbit dan terbenamnya matahari atau kehancuran dunia. Setiap orang melihat pemandangan yang berbeda, jadi setiap orang memiliki pedang awal mereka sendiri. Kematian bagi mereka yang meniru dan kehidupan bagi mereka yang mempelajarinya. Ketika suara itu bergema, Lin Yun terkejut. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia diserang oleh buah darah dewa. Mengayunkan pedang pemakaman bunganya, Lin Yun mendorong kedua roh suci itu sampai ke batasnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa suara itu adalah milik burung Phoenix S. Memang, setiap orang memiliki kemegahannya sendiri. Sepertinya saya jatuh ke dalam siklus yang tak berujung. Aku harus menemukan kemegahanku sendiri dan memadatkannya ke dalam pedangku. Yang paling sederhana mungkin adalah matahari terbit dan terbenam. Saya masih belum memiliki banyak pengalaman dengan matahari terbenam. Oh, itu benar, matahari terbit. Itu adalah momen paling indah yang pernah kulihat. Lin Yun tiba-tiba mendapatkan sebuah wawasan. Menghancurkan pil suci di mulutnya untuk mengisi kembali vitalitasnya, Lin Yun memancarkan sinar pedang yang menyilaukan dari tubuhnya. Di saat yang sama, aura dari dua roh sucinya mulai melonjak. Pada saat yang sama, sebuah seruling terdengar. Lagu itu berasal dari Yue Weiwei yang merasakan emosi Lin Yun yang kacau. Jika seseorang ada di sini, mereka akan menyadari bahwa bunga astral iblis di lautan aura Lin Yun mulai berkobar. Selain itu, tubuhnya berubah menjadi mengkilap seperti batu giok. Pada saat ini, aura yang tak tertandingi meledak dari Lin Yun saat sinar pedangnya mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Jurang yang dulunya mati tampak seperti hidup kembali. Benar, kemegahan paling cemerlang yang pernah aku saksikan adalah saat matahari terbit. Ini adalah pedang awal yang hanya milikku. Dengan auranya yang berada di puncak, sinar pedang Lin Yun merobek ketujuh roh suci. Serangannya membuatnya terlihat seperti dewa saat sinar pedangnya yang menyala bersinar terang. Serangannya begitu kuat sehingga buah darah ilahi mengeluarkan jeritan ketakutan. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna, Lin Yun menyerang ke arah buah darah ilahi. Kemarilah. Ketika Lin Yun mendekati buah darah ilahi, dia mengeluarkan botol yang diberikan Yue Weiwei padanya. Saat asalnya beredar melaluinya, botol itu melepaskan kekuatan hisap yang kuat yang menelan buah darah ilahi. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun membuka perban yang menutupi matanya. Saat dia membuka matanya, pupil matanya bersinar terang. Tidak hanya dia pulih dari lukanya sepenuhnya, tapi matanya begitu tajam sehingga bahkan bisa menembus ruang angkasa. Jika ada yang melihat ini, mereka tidak akan percaya bahwa Lin Yun hanya berada di alam jiwa surgawi. Kekuatan yang sangat kuat. Aku yakin aku bisa menghadapi Empyrean atau ahli alam inti ilahi sekarang. Lin Yun terkejut. Kedengarannya gila, tapi dia benar. Jika dia berhasil menanamkan benih ketakutan di dalam hati seseorang, dia bisa menghancurkan keinginan mereka dan mengalahkan mereka seketika. Ini adalah manfaat dari pemurnian sinar pedang. Itu semua berkat cermin pembalik waktu bahwa dia memperoleh buah darah ilahi dan melihat sinar pedang. Kemudian lagi, menggenggam pedang awal lebih penting daripada salah satu dari pertemuan ini. Bagaimanapun juga, kehendak para jenius transenden sangat menakutkan, jadi menanamkan benih ketakutan di hati mereka adalah metode baru yang bisa diandalkan oleh Lin Yun. Tapi dia mungkin tidak perlu menggunakan metode itu. Pedangnya begitu kuat sehingga kultivator lain mungkin tidak bisa menghadapinya secara langsung. Saya harus berbicara dengan Yue Weiwei. Kemudian, Lin Yun terbang ke atas tebing dengan suara seruling Yue Weiwei yang terus dimainkan. Dalam sekejap mata, dia keluar dari jurang dan disambut oleh pemandangan Yue Weiwei yang sedang memainkan serulingnya di bawah sinar rembulan. Yue Weiwei sangat cantik seperti biasanya dengan kilau yang terpancar dari helaian rambutnya. Matanya terpejam, yang menunjukkan temperamennya yang murni. Dia juga mengenakan gaun merah khasnya yang membuat auranya tampak mempesona. Semua fitur ini digabungkan membuatnya menjadi seorang iblis wanita sejati. Lin Yun harus menenangkan diri untuk memastikan dia tidak terpengaruh oleh kecantikannya. Kakak Yun, kau berhasil. Yue Weiwei meletakkan serulingnya dan tersenyum dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Ini untukmu. Lin Yun tersenyum dan menyerahkan botol itu.
Yue Weiwei tertegun sejenak sebelum dia tersipu, Kakak Yun, aku tidak bisa menyangkal hadiah ini. Buah darah dewa memiliki arti yang sangat besar bagiku, jadi aku harus menerimanya. Tetapi bagaimana aku bisa membalasnya? Tidak perlu terburu-buru. Lin Yun tersenyum padanya dan melanjutkan dengan berkata, mari kita bicarakan semuanya saat kita keluar dari dia. Ah, Kakak Yun, apakah kamu punya jalan keluar? Yue Weiwei bertanya dengan heran. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun menjawab, saya awalnya berpikir untuk meminta roh istana untuk membawa kita keluar, tapi sepertinya tidak perlu sekarang. Ruang ini tidak stabil, jadi saya mungkin bisa membuka pintu untuk kita dengan pedang awal. Ya, kamu bisa mencoba untuk memurnikan embun ketika kita keluar dari sini. Jika fisikmu bisa menahannya, keberuntungan dari embun itu bahkan mungkin lebih besar daripada danau suci, senyum Yue Weiwei. Ketika Lin Yun mendengar nama Danau Suci, dia tertegun. Dia hampir lupa tentang danau itu. Berjemur di Danau Suci berarti pertempuran terakhir akan segera dimulai. Ada banyak hal yang harus dia lakukan sebelum itu. Bab 1064 Embun Daun Ilahi. Ketika Lin Yun memikirkan semuanya, dia menyadari bahwa pertempuran terakhir tinggal sekitar 20 hari lagi. Pertempuran terakhir adalah ujian terakhir di jalan surgawi di mana setiap orang Siulian akan dipilih oleh sekte yang kuat di alam Kunlun. Sekali lagi, ini adalah persyaratan minimum untuk memasuki alam Kunlun. Tidak ada jaminan bahwa dia akan sampai di sana karena orang-orang jenius berlimpah di alam Kunlun. Jika seseorang tidak dilahirkan di alam Kunlun, mereka harus melalui jalan surgawi. Bagaimanapun juga, mereka yang berasal dari alam Kunlun adalah orang-orang jenius yang secara praktis dilahirkan di langit. Orang jenius dari alam rendah harus melakukan yang terbaik hanya untuk melihat orang jenius di langit. Hanya sedikit yang bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri, tapi itu tidak menghalangi alam bawah untuk mencoba. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi para putra alam. Jalan surgawi hanyalah sebuah permainan bagi mereka. Dengan status bangsawan mereka, mereka memenuhi syarat untuk bersaing dengan para jenius dari alam Kunlun. Jadi sejak memasuki jalan surgawi, para putra alam hanya peduli dengan pertempuran terakhir. Bagaimanapun, sang juara bisa mendapatkan buah suci 9 daun, yang merupakan sesuatu yang bisa disempurnakan di alam jiwa surgawi. Legenda mengatakan bahwa setelah memurnikan buah suci 9 daun, seseorang dapat membuat 7 jiwa siantian mereka mencapai alam tertinggi. Anak Dewa Neter, Naga Mendalam, dan Putra Alam Trigram Elysium tidak peduli dengan dunia saat ini. Bagaimanapun juga, mereka mengira Lin Yun sudah mati. Ketika Lin Yun memikirkan mereka, cahaya dingin melintas di matanya. Dia bertekad untuk membunuh mereka bertiga meskipun itu berarti menyinggung klan masing-masing. Apakah kita akan meninggalkan wilayah terlarang ini terlebih dahulu? Yue Weiwei bertanya dengan alisnya terkunci. Bagaimanapun, sulit untuk membedakan arah di dalam kabut tebal. Tidak perlu khawatir, kata Lin Yun. Ruang di wilayah terlarang ini tidak stabil. Jika kita berada di tempat lain, pedang awal milikku mungkin tidak akan bisa menembus alam ini. Untungnya, tidak demikian. Karena pertempuran kuno antara para dewa, ruang di sini tidak lagi stabil. Jadi dengan pedang awal, Lin Yun bisa merobek sebuah lubang di area terlarang Changlong. Biarkan aku mencobanya di sini. Lin Yun menemukan sebuah tempat di wilayah terlarang dan mulai membayangkan pedang awal dalam benaknya. Detik berikutnya, dia telah mengayunkan pedang pemakaman bunga, melepaskan sinar matahari yang menyilaukan yang muncul di belakangnya. Sinarnya begitu terang sehingga seluruh ruang tampak membeku. Seolah-olah satu-satunya sumber cahaya berasal dari pedang Lin Yun. Serangan itu meninggalkan retakan besar di langit, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang baru Lin Yun. Ketika Yue Weiwei melihat pemandangan ini, mulutnya ternganga tak percaya. Dia tidak bisa mempercayai kekuatan serangan itu. Dia tidak bisa membayangkan satu orang pun di alam jiwa surgawi yang bisa menangkis pedang Lin Yun. Selain itu, pedang itu masih dalam tahap awal, jadi pedang itu memiliki banyak potensi pertumbuhan. Lin Yun menghela nafas dan meraih tangan Yue Weiwei, ayo pergi. Begitu saja, mereka berdua menyerbu keluar dari celah dengan Lil Red. Ketika mereka menemukan bahwa mereka telah keluar dari area terlarang Changlong, mereka berdua menghela nafas. Kita keluar. Yue Weiwei bersuka cita. Kakak Yun, kamu benar-benar tangguh. Lin Yun hanya tersenyum menanggapi karena dia tidak tahu apakah Yue Weiwei benar-benar bermaksud demikian. Kekuatannya terlalu tersembunyi untuk dia pahami. Yue Weiwei merentangkan tangannya dan mengeluarkan botol giok.
Ketika dia menuangkan energi asalnya ke dalamnya, botol itu mulai bersinar terang. Pada saat ini, mereka bisa melihat buah darah ilahi dan 7 daunnya yang berkilauan. Kakak Hyun, harga buah darah ilahi ini tak terbayangkan. Ini sangat berharga sehingga Anda bisa mendapatkan janji seorang suci dengannya. Saya sangat senang Anda memberikannya kepada saya, kata Yue Weiwei dengan mata berbinar-binar. Saya tidak membutuhkannya. Lagi pula ini untukmu, jawab Lin Yun dengan tenang. Dia tahu bahwa barang ini sangat berharga, tetapi juga akan memberinya banyak masalah. Bagaimanapun, dia mengerti kejahatan memiliki harta yang tidak bisa dia lindungi. Karena Yue Weiwei datang untuk jalan surgawi, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa memberikannya. Yue Weiwei bersuka cita dalam hati saat mendengar itu. Ternyata dia memiliki tempat di hati Lin Yun. Sepertinya dia tidak hanya menyelamatkannya karena janji biasa yang dia buat. Dia merasa sangat bahagia saat ini. Sedemikian rupa sehingga senyumnya terpancar seperti bulan purnama di langit malam. Meskipun dia adalah seorang iblis wanita, Lin Yun bisa merasakan jejak kelembutan dan rasa malu darinya. Kakak Hyun, embun di daun itu sangat ajaib. Yang mana yang ingin kamu perbaiki? Setiap daun memiliki sajak dao yang berbeda, yang berarti efek dari setiap embun berbeda. Lin Yun sudah tahu betapa ajaibnya daun itu setelah melawan buah darah ilahi selama 9 hari. Bagaimanapun juga, setiap daun mengandung maksud bela diri yang berbeda dan teknik bela diri roh suci. Secara total, ada niat bela diri angin, api, guntur, es, tanah, kehidupan, dan kematian. Embun pada daun kehidupan dapat menyelamatkan seseorang yang sekarat dan embun pada daun kematian dapat memungkinkan seseorang untuk memahami maksud kematian. Lin Yun tahu dia tidak bisa memurnikan niat hidup atau mati karena dia tidak mahir dalam keduanya. Satu-satunya yang dia kuasai adalah angin dan guntur. Ada 10 tetesan embun di setiap daun, jadi Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menjawab, bolehkah saya memiliki 1 tetesan guntur dan angin? Dia ingin mencoba keduanya. Secara alami yang terbaik adalah jika dia bisa menyempurnakan semuanya, tapi dia harus realistis. Jadi, ia hanya menantikan efek pemurnian embun. Kakak Hyun, kamu tidak akan bertanya mengapa aku membutuhkan buah darah ilahi. Yue Weiwei bertanya. Tidak perlu. Sudah cukup bagiku jika aku tahu mereka akan membantumu, jawab Lin Yun. Tapi aku ingin memberitahumu. Yue Weiwei menjadi sedikit marah dan memelototi Lin Yun. Dia sangat marah karena Lin Yun tidak peduli padanya. Kalau begitu, lanjutkan. Aku cukup penasaran mengapa kamu membutuhkannya. Wajah Yue Weiwei dengan cepat berubah menjadi senyuman saat mendengar itu. Jelas, Lin Yun mengkhawatirkannya. Tanpa ragu-ragu, dia menjawab, aku membutuhkannya untuk menyelamatkan ibuku. Ibu saya tertidur lelap ketika saya masih muda dan dia berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Saya hanya bisa membangunkannya dari tidurnya dengan buah darah ilahi. Ayah saya kuat, tapi dia juga memiliki banyak musuh. Jadi terlalu sulit baginya untuk mendapatkan buah darah ilahi. Dia tidak ingin membayar harga untuk mendapatkannya, jadi aku menyelinap ke jalan surgawi untuk mendapatkannya. Jika tidak, aku tidak akan membutuhkan buah darah ilahi Anda. Lin Yun akhirnya mengerti mengapa Yue Weiwei mengalami begitu banyak penderitaan demi buah darah ilahi. Dari segel di tubuhnya, dia bisa tahu bahwa kultivasi sejatinya sangat kuat. Jelas, dia membayar harga yang mahal untuk turun ke alam Xuan Huang. Jika bukan karena buah darah ilahi, dia juga tidak akan tertangkap oleh putra alam keilahian Neter. Melihat Yue Weiwei lagi, Lin Yun mulai merasa sakit hati padanya. Dia tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dia rasakan saat ibunya jatuh ke dalam keadaan misterius itu. Dia juga tidak bisa membayangkan harga yang harus dia bayar untuk turun ke alam Xuan Huang, apalagi meninggalkan rumahnya. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia dengan polosnya tersenyum padanya di samping danau. Dia tidak pernah menduga bahwa dia mengalami begitu banyak penderitaan, dan dia juga tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Sepertinya satu-satunya hal yang dia ingin Lin Yun ingat adalah senyumnya. Aku sudah selesai. Yue Weiwei tersenyum dan mengeluarkan 2 tetesan embun sebelum Lin Yun sempat menjawab. 1 tetesan embun mengandung maksud angin dan yang lainnya mengandung maksud guntur. Keduanya mengandung esensi spiritual yang tak terbatas. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun melemparkan kedua tetesan embun itu ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa yang mulai keluar dari pori-porinya. Mata Lin Yun menjadi merah saat jejak darah mulai mengalir. Sepertinya tekanannya begitu besar sehingga dia akan meledak. Tiba-tiba, Yue Weiwei mundur dengan botol itu.
Jika dia tidak mundur tepat waktu, dia mungkin akan terluka karena tekanan Lin Yun. Dia seharusnya baik-baik saja. Yue Weiwei menghibur dirinya sendiri. Bahkan embun di dedaunan pun tidak mudah untuk dihilangkan. Lin Yun harus berhati-hati atau dia bisa kehilangan nyawanya. Tapi dia tidak punya pilihan karena dia harus mengejar putra alam. Semua putra alam memiliki dasar yang kuat, jadi Lin Yun harus menutupi kesenjangan itu. Ditambah lagi, dia mengungkapkan semua kartu trufnya. Ketika para putra alam selesai berjemur di Danau Suci, mereka pasti akan mendapatkan dorongan besar dalam kekuatan mereka. Keadaan kekerasan Lin Yun berlangsung lama, yang membuat Yue Weiwei khawatir. Tapi tiba-tiba, raungan naga bergema dari dalam tubuh Lin Yun yang menenangkan energi kekerasan yang melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, seekor naga terbang keluar dari tubuh Lin Yun dan melingkar di sekelilingnya sambil mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Sukses! Yue Weiwei bersukacita karena aura pedang naga biru Lin Yun menunjukkan tanda-tanda berevolusi menjadi roh suci. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu lagi menguras tenaga dan hanya bisa mengandalkan aura pedang dan aura naganya secara bersamaan. Bab 1065 Hidup dan Mati. Saat Lin Yun memurnikan embun, naga di sekelilingnya mulai terlihat lebih realistis. Itu terlihat seperti hidup saat matanya bersinar terang dengan sinar pedang. Jelas, aura naga biru dan niat pedang Lin Yun menyatu dengan baik. Tubuhnya diciptakan oleh naga biru dan matanya dimanifestasikan dengan niat pedang. Tidak ada orang lain di dunia yang memiliki aura pedang naga biru ini kecuali Lin Yun. Dan sekarang, naga biru Lin Yun berubah menjadi roh suci. Itu adalah peristiwa yang aneh dan praktis tak terbayangkan. Bagaimanapun juga, hanya mereka yang telah mengembangkan teknik bela diri roh suci yang bisa memanifestasikan roh suci. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa Lin Yun tidak menggunakan vitalitasnya, tapi transformasi masih terjadi. Yue Weiwei menekan kegembiraannya dan mengeluarkan 2 tetesan embun lagi dari botol untuk Lin Yun. Dia menyerahkannya pada Lin Yun yang tidak ragu-ragu untuk memurnikannya. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan bantuan embun. Di saat yang sama, kultivasi Lin Yun juga mulai melonjak dengan hebat. Hampir sebulan sejak dia mencapai jiwa keempat alam jiwa surgawi, tetapi dia membuat kemajuan pesat berkat embun. Dia terkejut dengan peningkatan tersebut, tetapi dia khawatir kultivasinya meningkat terlalu cepat. Itu adalah perasaan yang tidak nyata. Selain itu, dia tidak tahu apakah fondasinya cukup kuat untuk menjalani kesengsaraan. Bagaimanapun, setiap kesengsaraan disertai dengan bunga astral iblis, yang sangat berbahaya. Dia hanya berhasil melewati kesengsaraan sebelumnya berkat tulang sejati naga biru. Tapi dia masih harus membuka 10 segel di atasnya untuk menggunakannya lagi. Jadi dia tidak bisa membiarkan kultivasinya berkembang terlalu cepat. Setelah dia mengambil keputusan, Lin Yun membagi perhatiannya untuk memurnikan embun sambil menuangkan esensi energi spiritualnya ke dalam Sutra Pedang Ziyuan. Dia ingin Sutra Pedang Ziyuan mencapai tahap ke-15 sebelum menjalani kesengsaraan berikutnya. Sutra pedangnya adalah fondasinya, jadi dia membutuhkan fondasi yang kuat sebelum membuat terobosan. Jika tidak, kultivasinya akan setara dengan bangunan berongga yang tinggi. Jika itu adalah orang lain, mereka akan memilih untuk membuat terobosan tanpa ragu-ragu. Tidak banyak orang yang setenang dan setenang Lin Yun. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Yue Weiwei memegang dagunya dengan ragu karena Lin Yun telah memurnikan total 10 tetesan embun. Aura pedang naga birunya telah mencapai ketinggian yang menakutkan, jadi Yue Weiwei tidak tahu mengapa tidak ada peningkatan dalam kultivasi Lin Yun. Itu aneh, energi spiritual dalam embun sudah cukup untuk membuat kultivasi seseorang meningkat dengan cepat. Mengapa tidak ada peningkatan pada kultivasinya selain dari aura pedangnya? Yue Weiwei bergumam. Sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasi seseorang setelah mencapai fase akhir alam jiwa surgawi. Karena Lin Yun tidak bisa berjemur di Danau Suci-Suci, embun adalah satu-satunya kesempatannya. Lagi pula, tidak ada kesempatan sebaik ini di alam Kunlun. Kemudian lagi, Lin Yun pasti punya alasan yang bagus untuk perilakunya yang aneh. 3 hari kemudian, Lin Yun diselimuti aura naga yang tak terbatas. Kekuatan aura pedang naga biru miliknya mirip dengan roh sucinya. Selain itu, dengungan pedang bergema keluar dari tubuh Lin Yun saat bunga Ziyuan terbang keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, bunga Ziyuan membentuk lautan bunga di belakangnya, masing-masing berisi sejumlah pedang yang menakutkan. Sutra pedang Ziyuan miliknya telah mencapai tahap ke-15, yang tinggal 1 tahap lagi dari penguasaan penuh. Ketika Yue Weiwei melihat pemandangan ini, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi.
Jadi dia mengeluarkan 6 tetesan yang tersisa. Ketika Lin Yun menghisap embun ke dalam mulutnya, kultivasi yang telah dia tekan tiba-tiba mulai melonjak. Seketika, kilat berkedip-kedip di sekujur tubuhnya saat dia mulai membuat terobosan ke alam jiwa surgawi jiwa kelima. Ketika Lin Yun membuka matanya dan menghela nafas, dia mengangkat kepalanya. Bunga astral iblis turun dari langit yang gelap, yang membuat semuanya terlihat apokaliptik. Aku sudah tahu itu. Lin Yun menyipitkan matanya. Kesengsaraannya di jiwa kelima jauh lebih kuat dari jiwa keempat. Untunglah dia menekan kultivasinya sampai dia membuat terobosan dalam sutra pedangnya. Selain itu, dia memiliki aura pedang naga biru yang telah ditempa oleh embun, jadi dia merasa lebih dari siap. Kemudian lagi, dia juga memurnikan embun untuk memperbaiki tubuhnya. Dengan semua langkah ini, dia ingin menaklukkan 6 bunga astral iblis. Itu adalah rencana yang gila, tapi itu akan meningkatkan jumlah bunga astral iblis di lautan auranya menjadi 14. Saat Lin Yun menjalani kesengsaraan untuk jiwa kelima alam jiwa surgawi, para jenius dari peringkat emas, ungu, dan putih berkumpul di Danau Suci. Danau Suci terletak di puncak gunung di mana bintang-bintang terang terpantul di langit. Pada saat ini, bintang-bintang itu tampak cukup dekat untuk ditangkap oleh semua orang. Ini adalah lokasi pertempuran terakhir di Jalan Surgawi. Ini juga merupakan tempat di mana para jenius akan mencoba untuk bersinar paling terang. Tapi sebelum ada yang bertarung, semua orang yang berada di peringkat diberi kesempatan untuk berjemur di Danau Suci. Di puncak gunung ada sebuah cermin yang melayang di langit dan banyak orang berkumpul di bawahnya. Semua orang yang hadir memancarkan aura yang menakutkan. Mereka adalah para tetua dari berbagai sekte kuat di alam Kunlun yang berada di sini untuk memilih murid untuk bergabung dengan sekte mereka. Meskipun para jenius dari alam yang lebih rendah adalah pilihan yang sangat baik, fokus utama mereka adalah pada 10 alam perang. Karena berita bahwa buah darah ilahi akan muncul di jalan surgawi ke-9, semua putra alam berkumpul. Sangat disayangkan bagi semua orang karena akan sulit untuk menonjol dengan putra alam mengambil semua kemuliaan. Di sisi lain, sekte-sekte itu menginginkan bibit yang baik sebanyak mungkin, jadi mereka akan tetap membagikan undangan. Bagaimanapun, setiap alam perang memiliki dasar yang menakutkan, jadi putra alam akan diubah menjadi senjata untuk sekte manapun. Di bawah cermin, para tetua mulai membentuk segel untuk membuka batasan yang menyelimuti Danau Suci. Saat Danau Suci mulai bersinar terang, sebuah suara bercahaya turun dari langit berbintang, pembatasan di Danau Suci telah dicabut. Semua hasil akan tergantung pada usaha Anda sendiri. Mereka yang berada di 10 besar akan mendapatkan buah roh suci, dan sang juara akan mendapatkan buah roh suci 9 daun. Mereka yang memiliki penampilan luar biasa juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte yang kami wakili. Kata-kata itu membuat semua orang bersemangat karena inilah yang mereka cari. Hanya 10 putra alam yang mampu mempertahankan ketenangan mereka karena mereka tahu bahwa pertarungan terakhir adalah panggung hanya untuk mereka. Semua orang jenius lainnya akan menjadi batu loncatan mereka. Mereka hanya sekumpulan semut, cibir putra alam Nether Divinity sambil melihat beberapa sosok di antara kerumunan. Tentu saja, dia melihat Luo Chen, Qin Lin, Jun Mengchen, dan mereka yang berasal dari alam Xuan Huang. Mereka semua berhasil masuk ke dalam peringkat dan menunjukkan diri mereka sendiri meskipun mengetahui permusuhan yang dimiliki oleh putra alam keilahian bawah dengan Lin Yun. Menarik. Mereka ada di sini. Putra alam naga mendalam dan alam Trigram Elysium juga melihat ke arah kelompok-kelompok itu. Jangan terburu-buru. Kami akan mengajari mereka arti penyesalan dalam 3 hari, senyum putra alam keilahian Nether dengan aura membunuh melonjak di pupil matanya.